Welcome to Fibonacci-ku. So, kali ini kita akan ngebahas tentang spanning tree. Apa sih itu sebenarnya spanning tree? Spanning tree itu adalah subgraph dari sebuah graph. Mungkin kamu bingung ya pas aku ngomong subgraph dari sebuah graph. Coba kita langsung notasiin aja si spanning tree ini biar kamu nggak bingung ya. Di sini, misalkan aku namain spanning tree itu adalah S ya. Yang mana si G itu adalah graph. Nah, jadi kan tadi aku bilang spanning tree itu subgraph dari sebuah graph. Maka di sini si S, spanning tree ya, dia adalah subset dari graph. Ini notasinya adalah subset atau bagian dari graph. Yang mana di sini aku notasin lagi ya, S sama dengan dia juga bakal punya vertices dan edge. Yang mana nanti aku notasinya V aksen dan E aksen ya. Di sini V aksen ini beda ya sama yang V di sini. Yang V aksen itu miliknya spanning tree dan yang V biasa dia miliknya graph. Dan lalu di sini juga kita punya sebuah karakteristik ya dari spanning tree. Verticesnya dari si spanning tree ini dia akan sama dengan verticesnya si graph. Oke? Karena kan si spanning tree itu adalah bagian dari grafnya, subset dari graph. Tapi untuk si edge-nya ya, untuk si edge dari si spanning tree, dia akan sama dengan vertices-nya si graph dikurang 1. Jadi ini adalah karakteristik dari si spanning tree ya. Vertices-nya dari si spanning tree adalah sama dengan vertices-nya dari si graph. Tapi untuk si edge-nya dia adalah vertices si graph dikurang 1. Jadi ini adalah karakteristik dari si spanning tree. Dan lalu kita lihat si spanning tree itu punya karakteristik lagi. Kalau kita lihat di graf ini dia punya siklus ya. 1, 2, 3, 4 terus bisa ke satu lagi ya. Ini adalah sebuah siklus. Tapi untuk di spanning tree dia tidak punya siklus ya. Jadi dia tidak akan ada siklus nih. Coba kita gambarkan aja langsung si spanning tree-nya ya. Di sini aku pengen gambar si spanning tree-nya. Karena kan tadi kita vertices-nya adalah sama dengan si vertices yang graph ya. Maka di sini bisa kita tulis lagi aja langsung 1, 4, 2, 3 ya. Kita bisa gambar aja langsung. Dan lalu aku pengen gambarnya seperti ini ya. 1, 2, 3. Dia S-nya kayak gini. Apakah ini spanning tree? Kita cek ya. Kita lihat di sini vertices-nya ada 4 sesuai. Dan lalu S-nya ada 1, 2, 3. Sesuai ya. 4 dikurang 1 sama dengan 3. Dan si graph ini dia tidak mempunyai siklus. Maka ini bisa kita katakan adalah spanning tree. Dan lalu kita juga bisa buat lagi spanning tree dari graph ini. Kita bisa buat spanning tree bentuknya seperti ini ya. Kita lihat bentuknya seperti ini. Dan ini juga adalah spanning tree. Karena kan dia S-nya sesuai ya, ada 3, terus vertices-nya juga ada 4, dan lalu dia tidak mempunyai siklus. Tapi kalau misalkan aku gambar nih ya, aku gambar spanning tree-nya seperti ini. 1, 4, 2, 3, dan lalu kita lihat aku gambar edge-nya sini. Kita lihat vertices-nya ada 4 dan S-nya itu ada 3. Sebenarnya sesuai ya sama yang gini. Tapi kita lihat dia mempunyai siklus 2, 4, 3. Nih kita lihat dia ada siklus dan lalu si vertex satunya dia tidak berhubungan. Maka dia adalah bukan spanning tree nih. Ini adalah bukan spanning tree. Aku tulis ya. Bukan spanning tree. Jadi ini adalah bukan spanning tree. Dan lalu sebenarnya kita bisa membuat rumus untuk mencari jumlah spanning tree yang bisa kita buat dari sebuah graph nih. Kita bisa membuat rumus untuk mencari jumlah dari spanning tree-nya. Aku tulis di sini rumus. Rumusnya itu kayak gimana? Karena tadi kita mempunyai si S-nya, maka di sini kita bisa membuat spanning tree dari banyaknya edge. Kita lihat di sini edge ya. Dan lalu si edge ini kita cuma bisa buatnya itu adalah sebanyak V dikurang 1. Oleh karena itu kita tulis E
kombinatorik dari si V kurang 1. Dan ini ya, dari rumus ini akan membuat kombinasi vertex dan edge untuk membuat si tree-nya sebenarnya, si spanning tree. Tapi kalau kita perhatikan sebenarnya di rumus ini dia juga akan membuat siklus gini. Karena kan ini sebenarnya cuma kombinasi dari si vertex dan edge ya. Maka di sini kita harus mengurangi si rumus kombinatorik ini dengan siklus. Karena kan di spanning tree itu kita tidak boleh punya siklus ya. Jadi kita harus mengurangi si kombinatorik ini dengan siklus. Karena di kombinatorik ini dia masih mengandung si siklus ini ya. Karena kan ini cuma kombinasi dari edge dan vertices. Jadi ini sebenarnya konsep dari spanning tree. Dan lalu ada lagi istilah sebenarnya dari spanning tree itu yang mana namanya adalah minimum cost spanning tree namanya. Dan lalu apa sih sebenarnya minimum cost spanning tree? Misalkan di sini aku pengen gambar lagi ya sebuah graf 1 2 3 4. Masih sama aja kayak yang contoh yang di kiri atas ya, masih sama. Tapi di graf ini aku akan menulis berat dari si S-nya nih. Jadi weight-nya aku tulis. Berat dari si S-nya. Aku tulis di sini 9, 1, 7, 6, 2, 3 ya. Dan lalu bagaimana kita membuat minimum cost spanning tree? Kita harus memilih edge-nya itu yang mana costnya itu yang paling kecil. Kalau kita perhatikan di sini langsung aja ya, pakai mata kita simple, kita bisa membuat spanning tree yang mana dia adalah minimum cost spanning tree-nya itu dengan S-nya itu adalah bagian sini dan bagian sini ya. Karena dia cost-nya itu cuma 1, 2, 3. Dan ini adalah spanning tree dan si spanning tree itu adalah minimum cost spanning tree. Karena kan kita milih S-nya yang paling kecil ya. Dan ini kita cek apakah di spanning tree vertex-nya ada 4 dan S-nya dia ada 3 nih, sesuai. Jadi ini adalah minimum cost spanning tree. Dan lalu sebenarnya kita juga punya sebuah algoritma untuk mencari minimum cost spanning tree. Karena kan tadi kalau kita lihat secara kasat mata gampang banget ya. Tapi kan kalau di algoritma kita harus perlu nih algoritmanya kayak gimana. Gak mungkin kita cuma bisa lihat pakai kasat mata doang. Jadi kita punya algoritma untuk mencari minimum cost spanning tree. Namanya adalah Prim's algoritma dan Kruskal algoritma. Aku tulis ya tulisannya. Yang pertama tadi adalah Prim's algoritma. Dan yang kedua adalah Kruskal namanya. Kruskal algoritma. Ini adalah nama-nama algoritma untuk mencari minimum cost spanning tree. Nanti kita akan ngebahas juga ya tentang algoritma ini satu persatu. Tapi di video kali ini kita ngebahas aja tentang konsep dari spanning tree itu sendiri ya. Dan kita juga di sini tahu tentang minimum cost spanning tree. Jadi gitu di video kali ini tentang spanning tree. So, see you in the next video. Thank you.